Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tapi pun kami kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan akan menampilkan video kami materi bab 2 dengan judul Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalan, nama saya Marcelino Mustafa Serino dengan PIM 2561201015. Perkenalkan, saya Ika Agustina dengan NPM 2561201012. Perkenalkan, nama saya Melita Sinaga dengan NPM 2561201019. Perkenalkan, nama saya Albertus Corbin Gilbert dengan NPM 2561208. Enjoy to watching. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata identitas, apa yang terlintas di otak teman-teman? Apa sih identitas itu? Oke, kita akan bahas ya. Identitas nasional itu berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya jati diri, ciri khas yang membedakan seseorang atau kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata bahasa Inggris national yang berkaitan dengan bangsa atau negara. Jadi jika digabungkan, identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman punya identitas? Ya, pasti punya dong ya. Sebagai ciri khas kita. Contoh, identitas kita apa sih? Pertama, KTP. Teman-teman pasti punya KTP ya. Yang kedua apa? Misalnya SIM, NPWP, kartu pelajar, segala macamnya. Itu menjadi identitas kita sebagai manusia. Kalau mahasiswa, identitasnya apa? Yaitu kartu pelajar. Nah, seperti itulah bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki identitas yang berguna menjadi ciri khas kita, ciri khas bangsa kita yang membedakan bangsa kita berbeda dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai identitas bangsa. Wah, kalau mendengar kata Pancasila sudah nggak asing lagi ya teman-teman ya. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang kita bahas, kita kulik terus hingga akar-akarnya adalah Pancasila. Nah iya teman-teman, saya merasa ketika membuat PPT ini, membaca buku yang diberikan oleh Miss Mary, saya merasa takjub ya. Pancasila ini bukan hanya dasar negara aja loh. Karena Pancasila ini kompleks banget, bisa jadi dasar negara, dasar hukum, dan sekarang menjadi identitas Indonesia. Wow, kenapa sih Pancasila tuh menjadi identitas Indonesia? Karena nih Pancasila tuh berisi nilai religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, sikap persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Yang terakhir, serta ide tentang keadilan sosial. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna berkepribadian bangsa Indonesia, identitas bangsa Indonesia, dan keunikan bangsa Indonesia. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman perlu nggak sih sebuah identitas itu? Kita sebagai manusia perlu nggak? Sebagai warga Indonesia perlu nggak identitas? Perlu? Perlu dong. Bagaimana orang akan mengenal kita? Bagaimana orang lain akan tahu kita kalau kita tidak punya identitas? Dari hal seperti nama. Kalau kita tidak punya nama, bagaimana orang bisa tahu kita kan? Sama halnya seperti bangsa kita. Identitas nasional sangat diperlukan oleh bangsa kita karena yang pertama menunjukkan jati diri bangsa. Iya betul, identitas menunjukkan jati diri bangsa. Karena jati diri, ciri khas kita, identitas kita menunjukkan jati diri bangsa. Yang kedua, membantu bangsa dikenal oleh bangsa atau negara lain. Iya betul, dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia mudah dikenal oleh negara lain. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan bangsa. Betul, lewat identitas nasional kita bisa berkomunikasi, berbicara, mengenal satu sama lain. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Betul, dengan adanya identitas nasional, persatuan dan kesatuan mau di dalam bangsa atau di luar negeri pun tetap terjaga. Dengan apa?
persatuan dan kesatuan tuh bisa bersatu karena adanya identitas kita, yaitu Pancasila tadi. Yang terakhir, menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Betul, bangsa kita memiliki karakter, bangsa kita memiliki ciri khas, yaitu dari identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Marcelino Stopresrino dengan NPM 2561201015. Di sini saya akan menjelaskan menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu ada tentang identitas primer etis, dan yang kedua sekunder, identitas sekunder. Yang pertama, identitas primer itu identitas yang mengawal terbentuknya identitas sekunder, yang dimaksud dengan identitas yang berasal dari suku, bahasa, budaya, dan daerah. Identitas ini berdasarkan terbentuknya identitas yang sangat luas. Contohnya, suku Jawa dengan bahasa Jawa, suku Batak dengan budaya Batak. Dan sedangkan sekunder, identitas yang terbentuk dari kesepakatan bersama masyarakat. Misalnya kayak identitas sebagai bangsa Indonesia, itu nilai-nilainya contohnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar atau bahasa nasional, memiliki bendera yang merah putih. Dan kita masuk historis, identitas terbentuk dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa penting yang memperkuat identitas nasional itu identitas Indonesia yang terbentuk dari beberapa perjuangan bangsa. Peristiwa yang penting dan historis adalah identitas nasional yang terbentuk dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa penting dalam sejarah memperkuat persatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa. Jadi kita masuk ke kebangkitan nasional 1908. Itu merupakan awal munculnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Peristiwa ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang mendorong semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda ikrar pada pemuda Indonesia yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar ini memperkuat persatuan bangsa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan resmi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Proklamasi oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Sosiologi itu identitas terbentuk dari nilai-nilai kebudayaan, gotong royong, toleransi, musyawarah, kebersamaan. Menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kita masuk ke politis. Secara politis, identitas nasional diperkuat melalui pembentukan negara Indonesia serta penetapan simbol-simbol negara yang diatur dalam konstitusi. Simbol-simbol tersebut meliputi bendera negara, bahasa nasional, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Kita masuk yang pertama, bendera negara, sang merah putih. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih. Merah melambangkan dengan nilai keberanian rakyat Indonesia, dan putih melambangkan kesucian atau ketulusan negara Indonesia. Bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam bahasa ini menjadi persatuan bangsa sekaligus identitas dan jati diri nasional Indonesia. Jadi intinya bendera merah putih dan bahasa Indonesia adalah simbol yang sangat penting untuk menunjukkan persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah lambang negara. Lambang negara itu adalah lambang Garuda. Itu adalah yang melambangkan kekuatan dan kebesaran bangsa Indonesia. Pada bagian perisainya terdapat simbol-simbol yang menggambarkan nilai dari setiap sila dalam Pancasila. Yang kedua, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia juga itu adalah lagu kebangsaan Indonesia atau Indonesia Raya. Lagu ini juga pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua
pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menjadi simbol persatuan serta semangat kebangsaan Indonesia. Semboyan negara itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Yang dirumuskan oleh Founding Fathers itu adalah keadaan yang beragam atau berbeda-beda dalam satu kelompok. Contohnya di Indonesia, masyarakatnya disebut heterogen karena memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda tapi hidupnya bersama sebagai satu bangsa. Founding Fathers adalah para tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan merumuskan negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya. Jadi Founding Fathers itu berarti para pendiri bangsa yang berjasa dalam lahirnya negara Indonesia. Kita masuk ke konstitusi hukum dasar, itu Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam negara. Konstitusi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara dan mencerminkan nilai-nilai bangsa negara Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang dimaksudnya juga konstitusi dan NKRI itu sebagai bentuk negara merupakan bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Bentuk NKRI, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Terbentuk NKRI ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 dan menjadi identitas nasional yang menunjukkan keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas negara Indonesia. Identitas bangsa Indonesia dibangun dari nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila, budaya bangsa, serta semangat persatuan. Namun, dalam perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, identitas tersebut menghadapi berbagai tantangan yang dapat melemahkan jati diri bangsa. Seperti contoh di bawah berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan mulai berkurang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Walaupun Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menjadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Kemudian, 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai luntur. Nasionalisme dan patriotisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa negara. Namun, di kalangan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, rasa tersebut mulai memudar. Yang keempat, ada lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Fenomena lain yang menunjukkan melemahnya identitas nasional adalah munculnya kebanggaan yang berlebihan terhadap simbol negara lain. Yang kelima, yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang bangsa sendiri. Pengaruh budaya luar yang sangat kuat dan membuat sebagian masyarakat lebih menyukai simbol budaya atau gaya hidup asing daripada budaya dan simbol bangsa sendiri. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, seluruh masyarakat Indonesia perlu menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, meningkatkan rasa nasionalisme, serta menciptai budaya dan simbol bangsa sendiri agar identitas nasional Indonesia tetap kuat di tengah arus globalisasi. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Selain kebutuhan jasmani seperti makan dan minum, manusia juga memiliki kebutuhan rohanian berupa penghargaan, pengakuan, dan penghormatan. Karena itu, setiap individu berusaha dikenali oleh orang lain agar kehidupannya berlangsung aman dan damai. Kehidupan diri menjadi penting sebagai penanda siapa kita, sehingga orang lain dapat memahami dan menghargai keberadaan kita.
Hal yang sama berlaku bagi negara. Sebuah bangsa tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bantuan bangsa lain. Indonesia misalnya membutuhkan identitas nasional agar dikenal dan diakui oleh dunia internasional. Identitas nasional ini bukan sekedar simbol, tetapi fondasi yang menentukan kelangsungan hidup bangsa setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa segera menyampaikan kepada dunia bahwa berdiri sebuah negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pengakuan itu kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Dengan demikian, identitas nasional bukan sekedar simbol formal, melainkan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi penanda jati diri, berkat persatuan, dan sumber kewibawaan di mata dunia. Tanpa identitas nasional, bangsa akan kehilangan arah, mudah terpecah, dan sulit diakui keberadaannya. Karena itu, menjaga dan memperkokoh identitas nasional adalah tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.